bawa kipas angin itu saya ingat. Berarti Pak Bambang belum tahu kasusnya sebenarnya? Udah tahu sebenarnya, udah rame di sekolah itu udah rame. Ini anak-anaknya kok bisa. Masalahnya saya kalau ingat Umar ini nggak bisa terhapus ya ingatan saya ini. Memori saya ini nggak bisa terhapus. Saya nggak tahu nggak bisa terhapus itu. Karena memang pada waktu itu saya memang masih dalam kondisi rumah tangga mulai nol gitu ya. Bahkan saya ingat, Umar mungkin ingat saya ngontrak pada waktu itu di Gang Ya, di Satu Manggar. Jalan Manggar, Pak, ya. Jalan Manggar Gang 1. Nah, jadi masih terngiang-ngiang betul. Kejadiannya memang ya boleh dikatakan ya sempat mengagetkan saya itu. Malam-malam datang ke rumah Umar itu. Nah itu yang bikin saya nggak bisa terhapus. Bawa kipas angin itu saya ingat. Berarti Pak Bambang belum tahu kasusnya sebenarnya? Udah tahu sebenarnya, udah rame di sekolah itu udah rame. Ini anak-anaknya kok bisa hilang ini kipas angin di kelas ini kok nggak ada ini dan sebagainya. Maghrib kalau nggak salah Mas ya. Iya, Malam-malam habis itu maghrib. datang Umar ambil bopong kipas angin ke rumah. Duh, kamu Umar? Iya Pak, saya ngambil. Duh, saya itu. Nah, sempat gimana ya? Sempat sisi lain saya baca, tetap saya membacanya ya itu tadi dari segi pribadi ya. Rasa tanggung jawab Umar, apa namanya? Sisi baiknya tetap saya baca. Saya nggak tahu gimana perasaan Umar pada waktu ya, Umar pada waktu itu kamu. Waduh, ini saya mau bilang nervous ini, Pak. Nervous ya, Pak. Ya, Pak. Pada waktu itu hadapi kejadiannya gimana sih sebenarnya? Ya, yang saya hadapi ini sekarang, ya konco, ya bapak. Betul. Jadi bintang itulah banget. Anak kamu ini. Ya, gitu loh. Yang ada di perasaan saya dulu itu gini, Pak. Kenapa saya itu ambil ya? Ada seorang teman saya itu, nggak saya sebut namanya ya. Betul. SPP-nya habis. Oh gitu. Jadi untuk bayar SPP kan bingung kan. Ya biasa saya Pak. Jadi sampai sekarang pun sampai dicurhati anak-anak. Oh gitu. Ya. Jadi bingung kan, saya namanya nggak kerja, mau gimana lagi? Betul. Waduh, wis zaman Kilono Suwek, zaman biyen itu Pak. Zaman antingan, rindian, sembarang gitu ya. Betul. Nah, jiwa penolong saya itu Tumbuh ya. tumbuh gitu. Iya. Ya apa? Tapi memang inisiatif dari kamu. Iya dari saya. Jadi Jadi bahasannya apa ya? otaknya itu. Jadi kalau sekarang gitu namanya apa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ya. Hebat. Hebat. Nengok sih, ilmu apa Sunan Kalijaga? Jadi ini kan mengungkap rahasia, Pak. Ya. Betul. Rahasia yang sudah berapa tahun? 10 tahun. Berapa tahun ya? Ya, 25 tahun. Nah, itu kita dua dulu yang diambil. Jadi setelah kita ambil, rame kan? Di kelas itu rame ya. Yang tertuduh itu justru orang-orang yang teman-teman yang nggak ikut-ikut justru. Nah, ya itu. Saya itu kasihan, saya kan diem, kasihan, nggak enak banget, tidur nggak bisa. Sebenarnya nggak tahu, saya nggak ngaku aja, nggak bisa gitu. Benar itu. Gitu. Pada akhirnya saya punya inisiatif gitu loh. Saya ingatkan, ya masih takut dosa kan gitu Pak. Hebat ini takut dosa. Walaupun sedikit kan. Betul. Jadi kan kebetulan yang dekat sama saya kan Pak Bambang. Ya. Dan sangat dekat kan. Betul. Manggar, saya di Tugu. Betul, di dekat. Zaman dulu kan belum ada sepeda motor kan. Iya. Nah, kita jalan kaki ke sana. Oh iya, lumayan ya. Lumayan. Akhirnya ya itu wes Pak. Saya ngaku sama Pak Bambang bahwasanya saya yang mengambil semua ini. Gitu loh. Dan ya itu yang saya ingat. Kenapa Pak Bambang kok nggak memarahi saya gitu. Itu yang sampai sekarang saya ingat betul itu. Gitu. Bahkan cenderung saya itu dilindungi. Ini ada apa? Kok ono maling dilindungi? Kan masih nggak Pak ya. Iya. Pikiran saya, aku andai dibawa ke polisi pun
Saya Siap. berani Oh, siap gitu pada ya. waktu itu. Bahkan dikeluarkan pun Siap. saya siap. Heeh. Itu aja kalau masalah yang dipasangin. Ada dulu pernah saya minum Pak, Heeh. ya nggak apa-apa kan Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Minum, Nggak tahu. Nah minum di Minum apa misalnya? Ah ya lah yang minum. Minum lah, ini Seloki terlalu besar ini. sebenarnya gini, kebetulan saya di era 90-an kan era Gebang kayak gimana Betul. black area gitu ya. Betul. Nah, kita itu berangkat kan jalan kaki. Nyampe di mana di Kampung Ledok ini Pak. Tuh, Kampung Ledok ya. Ya, teman-teman saya yang gondrong yang kayak saya sekarang ini tuh. Nah, itu Ngasih. gini ke saya. Akhirnya ngasih minum. Ikut saya kan. Kita bolos sekolah ke tempat Ibu Sahi ya. Minumnya di luar, mabuknya di tempat Bu Sahi. Gitu. Dan saya itu heran. Kok moro-moro saya itu dipegang sama Pak Arsa dulu. Oh iya. Heeh. Sama Pak Arsa, sama Pak Darto kalau nggak salah. Dibawa saya ke masuk gitu loh. Saya namanya mabuk Pak, nggak tahu wis, cuma Lupa Pak Bambang yang lupa itu. wis gitu loh. Heeh. Cuma heran saya kenapa saya itu kok nggak disanksi. Lah ini kan juga rahasia Pak Bambang sekarang ya. Saya ingin tahu. Oh gitu ya. Ya. Enggak, kalau yang mabuk saya agak lupa Mas ya. Soalnya itu kelas 1 dulu Pak. Kelas 1 ya. Jadi kan kelas 1 masuk siang. Heeh. Itu saya kena. Oh iya, masuk siang kelas 1 benar. Itu saya kenanya hampir mau pulang sekolah. Oh gitu ya. Enggak Mas. Memang seperti yang tak sampaikan tadi. Ini kan ketepatan tugas saya ini memang boleh dibilang kan apa ya, tidak menjalankan sisi-sisi aturan ya, tidak, tapi lebih penekanannya pada faktor psikologis ya. Jadi itu, jadi saya kan persepsinya kan sering sekali salah ya anak-anak ya, bahwa BP itu dikira orang yang menangani segala urusan kedisiplinan anak, padahal tidak. Padahal bukan itu, disiplinan itu ranahnya kesiswaan. Jadi aturan itu memang pegang teguh oleh kesiswaan. Tetapi BP itu dari faktor psikologisnya, yaitu menangani masalah-masalah yang kaitan dengan jiwa. Kenapa sampai berbuat begitu sih? Nah ini yang perlu diluruskan. Makanya saya waktu itu memang banyak belajar sebenarnya. Banyak belajar pada anak-anak, ingin mengenal jati diri anak-anak yang sebenarnya. Bagaimana kalau saya berbuat begini? Bagaimana outputnya? Nah ini saya konceki terus. Makanya saya seringkali bertentangan pada guru. Loh Ambang kok dibiarkan ini? Padahal enggak. Padahal sudah saya lakukan itu, pembinaan itu saya lakukan. Tapi nyatanya outputnya lebih berhasil, ya maaf, lebih berhasil saya daripada teman-teman. Gitu Ya, loh. betul. Nah, lebih berhasil saya daripada teman-teman. Contohnya apa? Banyak sebenarnya. Banyak. Artinya sikap anak-anak itu bukan hanya kebaikan terhadap saya, tapi kebaikan terhadap individu itu sendiri. Perubahan itu. Jadi Perubahan dampaknya, itu iya, pada kami di yang situ. bisa merasakan. Nah, itu yang saya rasakan pada waktu itu. Ya contoh kecilnya pada waktu itu anak-anak merokok misalkan. Itu saya nggak pernah melarang. Artinya bukan nggak pernah melarang, nggak pernah saya negur sampai ya saya kamu harus rokok lagi, harus ini, nggak pernah itu saya lakukan. Ya saya nasihati, karena saya juga berokok, ya ngerokok ya udah bertentangan. Emang kami boleh rokok? Kan beda ya, seorang yang sudah dewasa beda dengan anak-anak tentu. Nah, ini harus dimengerti, harus dipahami. Jadi kalau kamu rokok ya pada tempatnya yang kira-kira nggak benturan dengan aturan. Nah, itu seringkali saya pahamkan pada anak-anak gitu. Ya, contoh lain banyak lah gitu saya lakukan. Tapi itu, jadi saya memang sampai sekarang pun ya itu tadi. Tapi ya kembali Mas, saya juga manusia, memang kadang-kadang juga lepas kontrol, lupa, ada kesalahan terus saya sadari sepenuhnya Mas. Makanya kenapa tadi saya obrolan tadi itu di awal, kenapa saya 97 kok nggak begitu akrab ya sama anak-anak ya. Bahkan 97 itu lebih cenderung ke buat ini, ke proses pengajaran. Nah, itu memberikan sambutan. Oh ya tentu saya ingat. Cuman saya pada waktu itu hampir semua siswa itu hafal bahwa kamu anak SMA 2. Bahkan ini yang lucu ini pernah terjadi. Saya naik angkot dari Rambi Puji bersama-sama turun di Jember waktu itu. Saya cuma diem, dia diem,
Begitu turun dia ngomong mau turun, Pak lupa sama saya. Kamu naik le, ambuni saya ingat lah kamu SMA 2. Guyu dia gitu kan. Oh Pak Bang gak nanya apa loh. Gimana ya le, saya sebenarnya kepingin tahu. Kamu ingat, kamu masih respect nggak sama seorang guru gitu? Ya. Dia malu pada saya gitu. Oh iya Pak, mohon maaf kalau begitu. Nah, kayak begitu itu perlu dipahamkan gitu. Jadi sekali lagi memang diangkat tamu itu memang di hati saya memang sangat melekat. Jadi luar biasa saya bukan sibuk ya. Seninya itu luar biasa. Seninya luar biasa untuk mengantisipasi anak-anak luar biasa sehingga ya itu tadi. Kalau situ di Pak siapa? Tukang kopi? Pak Sahi. Pak Sahi. Ya. Justru yang sebelahnya itu Mbak itu yang sering kali ya, blognya Dwijo, Dimas apa itu kan ngobrolnya kan di sana semua rame-rame itu. Itu masuk the best, Pak. Masuk the best ya. Jadi The best of. Iya. Itu the best of. Jadi nongkrongnya itu memang di sana anak-anak Mbak tahu makan ada yang nggak bayar, asbak malah dibawa itu mesti ke saya itu ya Mas. Ingat. Asbak dibawa dia ngomong, "Mbak, anak-anak ini anu dan sebagainya." Ya mau nggak mau saya sampaikan ini Bu, ini gini. Ya udah nanti saya atasi. Ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi ya memang kesannya itu memang sangat terasa. Yang lebih ironis lagi ya Soleh pada waktu itu ya. Saya ingat betul, tapi saya nggak bisa berbuat banyak karena memang pelanggarannya pada Bu Elok pada waktu itu. Iya, salah. Ya kan, ada Bu Elok sehingga saya ya nggak berani terjun secara langsung ya, kita jaga jaga perasaan guru yang bersangkutan. Kalau misalkan saya langsung ini kan nggak enak ya pada temen. Memang Soleh pada waktu itu ya maaf mungkin abuk barangkali waktu itu ya. Tapi memang ya kalau saya amati sudah benar-benar lepas ya Pak, artinya sudah terlalu dalam yang namanya emang ya apa problem itu gitu. Jadi benar saya baca itu memang bisa kita nalar dengan pikiran normal itu nggak bisa. Memang iya, soalnya pada waktu itu memang kelihatannya memang sangat dalam, tapi ya itulah memang kemarin pertemuan di sini saya cukup bangga ya melihat Soleh cara pola dan cara berpikirnya. Tapi sekali lagi ya itu tadi memang seperti yang tak bilang ke Mas Arif itu ya memang manusia itu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan irama itu dan dipahami rupanya. Selalu ada kesempatan berubah sebenarnya. Pasti itu pasti. Ya makanya di kesempatan reuni ini seperti yang tak sampaikan ke Mas Rohim ini ya kita sesama teman ya gimana ya saling mengingatkan kalau ada temannya yang satu jangan lupa ke teman yang lain. Ini kan satu kesempatan sebenarnya ya. Istilahnya kalau kita dapat rezeki ya yuk dalam ketemuan ini kita jangan sampai kita sia-siakan. Teman-teman yang kurang beruntung ini ya tentu kita bantu. Nah ini penting. Ya itu Pak, makanya contoh-contoh dari saya dulu memang nggak bisa dicontoh Pak. Gitu ya. Iya. Masalahnya apa? Seorang saleh ini sebenarnya orangnya soleh, sesuai namanya saleh. Saleh. Ya. Itu sering imami di mana musola ya, kan sering. Dulu ya. Iya. Waktu sering. di Sampit dia hijrah ke Sampit itu dia jadi muadzin. Setelah lulus SMA? Setelah lulus SMA, tapi ini kan di SMA-nya kan memorinya kan gitu. Oh ya. Jadi ketika itu dia memang nggak pernah minum. Ya nggak pernah. Ketemu saya, kita minum kan di tempat Ibu Sahi. Ya saya agak ketawa. Gitu. Nah Saleh mungkin sampai sekarang ingat itu. Saya kasih 1 gelas. Minumnya gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaget Pak. Ini ada orang minum baca Bismillah ya Saleh ini Pak. Gitu, saking solehnya Pak. Iya ya, jadi gitu Mas. Itu awalnya, nggak tahu ya ini. Ya saya aku memang dosa-dosa saya Pak. Dan secara riwayat Saleh ini kan teman SMP saya. Nah ini teman Itu SMP-nya. bener-bener beda Pak. Saleh SMP itu tertib. Tertib Pak. Ini baju, topi, apa semua tertib pokoknya. Sampai lulus SMP itu ya? SMP. Nah saya herannya masuk SMA ini kena setan apa? Waktu itu di kelas 1 atau di kelas 3 Mas ya? Yang waktu kejadian-kejadian kelas itu tiga. kelas 3 itu. Ya itu, Kelas kelas 1, tiga kelas juga. 2 Saleh ini
diem Pak. Makanya kan nggak pernah masuk BP. Iya, nggak pernah di kelas 3 itu yang parah emang. Kelas 3, sekali langsung parah kan gitu. Sampai ngalah-ngalahin saya itu. Iya. naik meja inget ya. Iya, bawa pedang katanya. Bawa pedang ya? Bawa pedang ya? Iya, Pak Wahyu begini karena pedang. Enggak, waktu yang naik di meja itu jamnya Bu Elok kalau nggak salah. Iya, betul. Iya, jamnya Bu Elok. Dia naik meja gitu. Bu Elok bengong-bengong, abang Ya, gitu. pokoknya apa? Lost control. Lost control jelas itu ada. Ya, sudah bukan di dunianya sih. Bukan bukan sebenarnya di dunia normal. sebenarnya baik anaknya Pak. Baik semua. Oh iya. Pokok sesuai namanya lah sekarang. Sesuai namanya ya. Iya. Ya makanya karena fitrahnya itu soleh, ya insya Allah kan kembali lah. Cuman karena tekanan aja mungkin waktu itu. Makanya seperti yang tak bilang Mas Arif tadi itu Mas. Enggak, ya memang begitulah. Dan jangan lupa ya bahwa manusia ini punya sejarah kehidupan sendiri-sendiri ya. Yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa diketahui ya. Harus jalani takdir lah. Harus jalan takdir. Kita nggak bisa tahu itu. Iya. Nggak bisa tahu. Kita di umur sekarang, umur sekian ini begini, nanti umur sekian ini begini dan sebagainya. Tapi yang perlu dipahami satu sebenarnya. Nah, di usia Anda ini 40 ini sebenarnya tonggak sebenarnya. Iya. Tonggak. Ini yang harus hati-hati. Tonggak benar. Kalau saya amati dan saya pelajari, justru mungkin Allah itu memberikan kesempatan terakhir itu di usia-usia 40 ini. Betul. Makanya orang sukses itu gini, sukses itu kan sebenarnya kan kita ini kan salah paham ya. Kita hanya bisa melihat dari segi materi saja. Iya kan? Orang hanya bisa melihat dari segi materi sukses. Padahal sukses itu tidak semata bisa dilihat dari segi itu. Banyak hal sebenarnya, tapi manusia hidup di dunia karena kaitan dengan materi, orang membacanya sukses di dalam materi. Kebanyakan itu. Jadi di usia-usia seperti Anda ini 40 ini memang usia di mana ditunjukkan bahwa ya kebaikanmu itu, kesuksesanmu itu terletak di usia-usia semacam usia sekarang ini. Gitu, Mas. Jadi kita memang banyak belajar dari kehidupan ya. Jarang orang yang bisa sukses itu di usia 50 ke atas. Jarang. Tapi di usia 30 sampai 40, 45 itu mereka biasanya nampak sekali. Tapi di usia 50 ke atas itu udah mulai ini ya. Udah mulai anteng istilahnya ya. Jadi kalau memang biasanya rezeki itu ya apa ya? Itu tak pelajari memang gitu rata-rata. Jadi sudah 50 ke atas itu biasanya surut-surutnya rezeki memang, surut-surutnya rezeki. Karena memang dari segi biologis kita ya memang sudah mulai kendor, sudah mulai berkurang, segala macam, sudah mulai nampak. Tapi kembali ini hanya sebagai apa ya, sebagai pedoman aja, sebagai lapangan kita. Tapi kesemuanya itu kan nilai yang menentukan. Kan? Tapi dari kenyataan yang ada kamu pelajari. Kan? Usia 50 tahun ke atas, kamu bisa lihat. Mungkin ada tapi 1001 barangkali ya. Ada orang sukses di usia 50 ke atas itu mungkin 1001 barangkali, jarang terjadi itu. Utamanya 55 ke atas jarang terjadi. Tapi di usia 40 dia makanya saya bilang ke teman itu, ada teman itu mungkin kamu nggak kenal ya, ada namanya Pak Fus itu, guru agama, guru bahasa Indonesia. Dia berhasil, hati-hati sampai di usia sekarang ini. Nek nggak bisa pegang rezeki sampean dengan baik di usia sekarang, jatuh pun nggak akan lama. Jatuh pun nggak akan lama, gampang itu menghabiskan. Kalau Allah mengendaki kuret, habis sudah. Jadi kira-kira itu. Tapi kita memang nggak perlu pesimis ya. Namanya rezeki ini rahasianya Allah. Jalan kehidupan tuh memang itu. Cuman kembali ke topik sikap. Kalau yang saya tangkap berarti di umur 40 seiring indikator uban mungkin. Artinya kamu mau terus begitu atau kembali ke jalan yang benar? Isinya begitu. Benar itu. Semir ini kata semir aku. Enggak apa-apa. Semiran aku memang. Benar semiran. Saya rontok. Uban banyak ini lekat semiran putih semua saya. Nah, itu yang saya mau tanyakan itu inspirasinya
Pak Bambang itu untuk menangani kita itu siapa Pak? Maksudnya apa itu? Yang menginspirasi Pak Bambang. Karena memang kami rasakan kan lain sendiri. Soalnya lain sendiri. Jadi ya memang Bahkan kesan sampai ini kan sekarang nggak bisa, belum ketemu saya guru. nggak bisa guru diungkap sekolah dengan ya. kata gitu kan. Seperti Pak Bambang masih belum Enggak, ketemu. dan aku kadang-kadang juga heran. Jangankan kamu, saya sendiri juga heran. Artinya kenapa ya saya kok bukan disukai banyak anak sih enggak, tapi anak-anak kok masih, saya sampai heran itu tadi. Kemarin saya ceritakan itu ya, kemarin itu kan ada teman guru SMA 2, nggak tahu apa minta kemana ke Muhammad Seruji, dia ditanya oleh teman saya, nanya, lo kenal sama Pak Bambang berarti? Itu guru saya ingat cuma Pak Bambang dari SMA 2. Saya Masya Allah ngomong apa ya sampai begitu, sampai begitu saya itu. Jadi gimana ya rasanya itu, saya juga nggak habis pikir kenapa anak-anak sampai begitu. Makanya saya CI. Bahkan dulu saya pernah itu, saya lupa angkatan berapa itu, ada anak Kreongan itu, dia jarang masuk karena ada problematika keluarga. Saya dekati, dia berhasil. Artinya berhasil baik ya, berubah baik. Sampaikan terima kasih Pak Bambang, terima kasih. Makanya saya punya prinsip begini, nggak ada manusia nggak punya kebaikan, pasti ada. Pasti ada. Hanya kita aja kadang-kadang ini salah menilai pada orang. Kita kalau ada anak menyimpang cenderung kekurangannya yang kita koreksi. Ya. Yang inilah kamu, yang itulah, yang pada baikannya banyak. Banyak pada kalau kita koreksi itu. Ya. Ya kan? Saya ingat betul ini mas satu contoh Mang. Nggak terasa emang dalam kehidupan ini ya. Saya masih terngiang-ngiang betul pada waktu saya sekolah SD dulu. Ada guru saya namanya Bu Sus itu. Saya kan dari desa mas ya. Pada waktu itu saya pakai minyak kelapa. Rambut ini pakai minyak kelapa zaman tahu kelentian zaman tahun 70-an itu. Belum ada apa-apa ya. Saya waktu itu dipegang oleh guru saya, kepala saya. Bang, kamu ini pinter. Menanya kalau mau belajar. Saya kasih pertanyaan beberapa kali, satu saya bisa. Kamu pinter sebenarnya kalau belajar. Itu luar biasa membawa motivasi saya. Jadi begitu saya dikatakan itu di rumah itu nggak berapa-apa saya belajar. Ketemu Bu Sus itu saya kepingin menunjukkan identitas saya bahwa saya bisa. Ini kan satu gambaran sebenarnya guru itu paham membangkitkan apa ya, membangkitkan motivasi dan keinginan saya. Coba itu terapkan ke anak-anak situ, pasti itu masih. Tapi kalau anak sering kali kita marahi, salah sedikit kita omeli, maka anak itu yang terjadi dendam, bahkan apa ya, mangkel pada orang tua itu pasti. Mungkin kategori ini kemalian efek itu kan. Pasti. Nah itu memang sulit. Kita memang perlu belajar ya gitu aja. Agama saya bilang sangat penting, tetapi salah pengeterapannya juga fatal juga. Makanya ada orang pintar agama, tetapi sikap nggak menopang. Banyak, ya kan ini banyak kan, banyak karena kita salah mempersepsikan. Hanya sekedar hafal, sekedar baca, tapi implementasinya dalam kehidupan nggak ada gitu, pada orang tua segala macam. Ini yang repot. Pak Bambang sering dilematis nggak Pak? Gimana? Terutama sesama guru sih, gitu karena mungkin kan tekniknya berbeda waktu itu. Saya lebih banyak diem, lebih banyak Ya mengalah. makanya saya sebenarnya begini, kalau Pak Bambang masih ingat saya lah, mau kasus studio band itu, Oh iya. kasus rambut kan, Oh tadi iya. kan sempat diungkap sama Pak Bambang gitu kan. Ya. Kan ya sebenarnya kan saya yang protes. Ini rambutnya termasuk gondrong dulu. Iya. Ya kan langganan dulu. Langganan, Jadi makanya ya. yang saya protes gara-gara Iya. motongnya ngawur-ngawur Iya, itu kan Pak gitu Wahyu. kan. Nah, maksudnya waktu itu kan ya saya paham lah. Kan satu-satunya sandaran kami, perasaan kami yang mau mengerti kami istilahnya kan Pak Bambang. Makanya saya ngomong ke Pak Bambang waktu itu. Cuman apa boleh buat? Mungkin Pak Bambang satu masih baru iya, yang masih- satu ini betul. senior nih sudah kan Betul, mulai zaman Pak Les masih saya muda, ini kan benar. itu intinya. Iya, mungkin iya, mungkin benar. berdirinya SMA 2 sudah ada Benar. beliau ya. Ya, cuman maksud saya begini, apa perasaan Pak Bambang ini kan sebenarnya kan tahu, kan lebih tahu ke psikologis anak-anak gitu kan. Tapi apa boleh buat menghadapi sang senior gitu, Ya, gitu ya. waktu itu. Enggak, tapi tetap saya pahamkan ya. Tapi akhirnya juga
mereka menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu benar, gitu loh. Benar. Meskipun ada kalimat kesuwen gini nih, Bang. Langsung potong biar diperbaiki di rumah gitu, biar ya enggak begitunya sih. Bukan hanya sekedar membaiki sebenarnya, tapi hati saya sampai nyatoni hatinya anak gitu. Ini yang nggak dibaca, ingat, paham ya? Kamu nyatoni hatinya anak, bukan hanya nyatoni ini, tapi hati ini kan lebih. Nah itu yang saya baca. Ya, saya ada rasakan perubahan itu, Pak. Akhirnya kan tidak ditangani sendiri tuh. Betul. Kan dulu kan bareng-bareng nih, ada Pak rame-rame kan? Jarto, ada Pak Kayu, betul. Pak Bambang sendiri. Makanya kadang saya memilih Pak Bambang daripada Nah, ngawur-ngawur itu. yang lain. Makanya- Akhirnya kan sampai dikasihkan sendiri gunting itu sudah. Iya. Akhirnya suruh nangani sendiri ke teman-temannya kan gitu. Iya itu. Makanya itu. Makanya saya ya karena mungkin latar belakang pendidikan saya barangkali sehingga saya lebih melihatnya itu lebih ke faktor psikologisnya ya. Lebih ke faktor. Makanya kalau ada temen nggak apa-apa wis dipetal gitu, kok ben diperbaiki di rumah. Nah, hati saya membaca itu bukan hanya sekedar petal tapi hati itu yang kena itu. Hatinya ikut petal. Hatinya ikut petal sebenarnya. Nah, itu yang nggak dibaca oleh teman. Gitu, nggak dibaca oleh teman. Makanya saya kalau ngomong di kelas pada anak-anak, oke lah, nak. Mulai dulu Abang ngomong, wong sekolah sebenarnya nggak sulit. Dibuat gampang-gampang, dibuat sulit-sulit. Mana letak sulitnya sekolah? Yang sulit itu mempertanggungjawabkan kemampuan kita. Kan iya? Artinya kalau kita bagaimana berupaya mendapatkan nilai baik, tapi sesuai dengan tanggung jawab kita. Ini yang sulit. Kalau hanya sekedar naik lulus, nggak ada ceritanya sekolah itu sulit. Semua berjalan dengan baik. Gitu. Kalau kamu bisa baca anak yang nggak naik karena apa, anak yang nggak lulus karena apa, pelanggaran disiplin aja, selebihnya nggak ada itu, kan gitu. Saya sampaikan gitu, Pak. Tinggal kamu pilih yang mana. Jadi dia berpikir. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri sih, namanya siswa. Semenjak saya sekolah mulai dulu, anak nyuntuh pada teman lain itu sudah menjadi budaya. Ya umum lah. Sudah umum. Ya. Tetap akan cari cara. Tetap akan cari cara gitu loh. Posisi yang menentukan prestasi. Tetap ada cara. Tapi kan ini kan pembelajaran sebenarnya. Iya. Ini dulu yang saya ingat dulu ketika saya ke rumahnya Pak Bambang ada saya bareng sama Inol Bastian dia. Ya. Aku sempat eling. Dica. Oh, Dica. Almarhum semua. Almarhum. Dica itu. Oh iya, almarhum Butanya Butati. Iya. Nah, saya kan sowan ke rumahnya Pak Bambang. Ya, wong jenenge nilai wis murat marit. Wong ulangan kan nggak ikut. Wis kan akhirnya kita dikasih trik sama Pak Bambang. Kalau Pak Sumedi iki wis tuwa buku apa nilai ini mesti itu. Nah, ini dibongkar ini ya. Nah, terus mari ngono siapa dulu Pak Imam Kurmen. Oh, Pak Imam Kurmen. Pokok wis awakmu wis meneng wae, pokok wis mlebu wae wis dijamin pitu. Ternyata betul, saya ke rumahnya Pak Imam Kurmen, mau ikut ulangan susulan. Apa kata beliau? Wis gak usah nyusul, nilaimu ono 8. Itu. So, pokok kesaktian saya di sini apa? Ya Pak Bambang ini. Enggak terasa tapi. Kepenang Pak Bambang gitu. Berarti lebih ke faktor sikap ya Pak ya. Iya, lebih ke faktor sikap. Kalau nggak kenemen. Sebenarnya kalau dari segi aturan sebenarnya salah saya. Oh gitu ya Pak. Salah, artinya salah kan begini ya. Ya membuka aibnya apa ya, orang, bukan aibnya orang sih. Iya benar. Gitu. Tapi sebenarnya saya tidak bermaksud itu. Saya ingin memberikan apa ya, rasa tanggung jawab dia. Misalkan saya katakan, sudah, kamu masuk aja, pasti dapat nilai. Dengan saya bilang masuk aja, dia mau nggak mau kan berupaya rajin. Itu titik tekan saya pada sikap kan sebenarnya. Minimal ngurangi kasus bolos lah ya. Minimal ngurangi kasus nggak masuk itu di situnya. Betul. Anak kalau udah masuk terus mau nggak mau kan mendengarkan seperti tadi saya contohkan nyontek misalkan nulis. Itu orang nulis pasti dia ingat. Iya, sebenarnya dia belajar. Sebenarnya belajar dia. Cuman nggak serius saja. Kan nggak serius. Dari 5 yang ditulis, pasti ada yang ingat. Aku mau ini nulis di situ itu. Oh iya. Iya, apalagi kalau konsentrasi tambah lebihnya. Itu makanya saya bilang untungnya dulu itu
nyontek pakai itu sebenarnya secara nggak langsung juga belajar sebenarnya. Hanya nggak disadari gitu lah, ada usaha. Nggak, terus terang di lain sisi kembali ke dilematis tadi, kami juga ada merasa bersalah, merasa berdosa. Kayak ya sempat Pak kepikir ya apa nasib Pak Bambang ya harus ngadepi senior yang oh gitu ya. itu kan gitu kan iya Kak. Sebenarnya kita itu mikir ke sana gitu. Hah? Kita Gitu ya? waktu itu sudah mikir ke sana. Kan kesannya sempat ya memang lebih pro ke kami kan gitu kan. Ya, tapi Dan itu sementara termasuk pemicu kepada saya kesowan ke rumahnya Bapak untuk mengakui kesalahan saya dalam hal kipas itu. Ya mohon maaf kepada anak fisika 2. Sebenarnya di fisika 2 itu banyak teman saya yang deket sebenarnya gitu. Iya. kamu ngomong ke sana ya. Oh iya. Jadi ya lu wes arek fisika loro. Intinya saya juga dulu juga belajar. Misalnya ngadepi antara senior itu juga saya belajar. Memang Pak Wahyu kan kegemarannya sama dengan saya ya, perokok berat dia. Ya. Betul. Perokok berat. Bahkan dia waktu saya nggak punya pun nggak sungkan-sungkan dia itu ngomong, ada rokok Bambang? Ada, tak kasihkan. Dan saya memang si guru muda dari sisi ekonomi ya pas-pasan gitu ya. Ya tetap saya hormati beliau ya. Oh, syukur kalau gitu Pak. Mikir saya kan Enggak sampai. ya untung. Nah itu yang kami pikir. Enggak sampai ke Pak Arsah juga begitu. Tapi saya segala tugas yang diberikan oleh senior saya laksanakan. Pahit gede saya laksanakan. Saya nggak pernah nolak. Artinya saya sadari bahwa ini pembelajaran bagi saya. Akhirnya dengan cara begitu dia paham benar. Oh ternyata rek iki iso ya di kongkon ini, iso ya belajar ini, iso ya diberi tanggung jawab. Nah sedikit demi sedikit beri kepada saya. Makanya saya mulai muda di sana ya, mulai 91. Saya nggak lepas dari ini ya, dari tugas. Kalau dibilang di jabatan mungkin kedukuran ya. Pasti saya ada tugas. Jadi dulu saya di pembina kesiswaan itu lama, di kesiswaan wakil kesiswaan lama, di keuangan lama. Jadi lama, jabat terus saya. Karena ya itu tadi saya belajar banyak, kasih tugas ini coba ya saya diam aja. Ini iya Pak saya perbaiki. Tapi bukan berarti saya ngalah. Kalau saya merasa benar ya saya adu argumen gitu. Makanya sekarang ini sudah sepuh ya. Saya sering kali ngomong ke anak-anak muda, ya, ke guru-guru muda ya pelan-pelan. Kapan hari kan ada guru, Bambang gimana ini anak ini kok gini-gini cara menghadapinya. Gampang Bu sampean guru mata pelajaran, cek gampangnya menghadapi anak. Oh bisa gampang Pak. Coba sampean kasih motivasi anak itu. Sampean sampean beri reward anak itu pasti dia akan giat untuk belajar. Nek seneni terus ya tentu melayang itu anak itu. Anak itu sudah gak seneng kimia tambah sampean marah itu. Gak kalau misalkan suruh keluar tambah itu tambahan. Itu begitu saya kasih gitu dicoba dia pertemuan berikutnya. Benar. Itu Pokoknya saya itu mewakili dari teman-teman saudara-saudara saya yang the best ini. the best. Enggak Mas. Ya. Sebenarnya ya itu. Jujur aja apa yang semua saya lakukan ya pasti juga ada kekurangan. Jadi yang saya sampaikan banyak mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu loh. Jadi juga kepada yang merasa terzalimi di sini ya. Ini bahasanya rada Arab titik. Rada Arab titik. Jadi gitu ya, Mas. Iya. Kalau kita teruskan peristiwa yang dulu ada mercon meledak kan gitu ya. Terus apa lagi? Banyak kamu ingat apa? Apa ban tadi yang dibocorin itu ya anak-anak sos Pak. Iya. Nggak tahu saya kok di sos semua sarangnya itu. Yang gambari pemain karet jadi tengkorak di kok nggak penyakit ini kok nggak di fisika atau biologi gitu loh. Gitu ya Mas. Sorry Lek. Enggak biasa kehidupan Mas segitu itu sudah. Artinya perjalanan hidup ya kita memang nggak bisa lepas dari lingkungan ya, dari lingkungan kita bergaul ya. Terus kita kan merasa enjoy aja pada waktu itu kan. Enjoy aja sudah. Ya itu sudah masa-masa yang sangat bahagia di
Iya. Ya Di- apa di ya usia kalau SMA, kami ya. merasakan itu ungkapan ekspresi sebenarnya. Iya. Terus butuh pengakuan eksistensi. Iya, benar, pengakuan. Ya benar. memang Dan jujur Pak, yang kami cari waktu itu cuma jati diri itu aja. Cuman pasti itu. jati diri. Pasti. Tapi aman waktu itu Pak, SMA 2. Aman ya. Jadi ada anak SMA 4 mau ngeluruk SMA 2 nggak berani, ada Nggak saya. berani, benar. Pada Iya, waktu Mas. itu, iya. Itu. Iya. Tapi ya harus ngomong elek ini Pak ya. Jadi ya harus mengungkap rahasia. Tapi yang sebenarnya sempat lah yang ya kalau saya ngomong kesan alumni 96 ini Pak Bambang. Adalah sisi perhatian saya terhadap si alma mater ini gitu kan. Waktu itu saya merasa adalah harga diri ini yang harus saya angkat dari SMA 2 itu, cuman tidak terakomodasi gara-gara si sang senior ini gitu kan. Contoh lah, saya kan Pak Bambang pasti ingat lah, saya sampai rambut panjang, terus Pak Bambang cuma ngingetin waktu itu, jadi pokok mari festival potongan kan gitu ya. Karena gini Pak Bambang, sebenarnya kami tidak terima, selalu kalah dengan SMA 1 itu kami tidak terima sebenarnya. Gitu. Karena iya begitu festival kan kena sana terus gitu Iya. loh, band itu kan. Nah terus sementara kami merasa mampu, cukup lah, aku cuma nandinya cukup lah, gitu kan ini bisa, kami yakin bisa. Cuman kan akhirnya dengan keterbatasan ekonomi ya, Betul. maksudnya harus nyawa studio di luar nggak ngatasi. Nah sementara SMA 2 sendiri tahu sendiri kayak begitu gitu kan akhirnya. Terus itu pun dipersulit lagi gitu intinya. Iya. Jadi kami kurang pembinaan terus terang saja. Padahal kami mau mengangkat nama SMA 2.